Kalau untuk warna dan material udah disesuaikan dengan labnya kan? Misalkan kalau ini kan dia belum warnanya belum ini ya. Misalkan kalau di labnya tuh mejanya warna putih gitu. Nah ini kamu klik yang material ya, select kemudian katalog gitu ya. Misalkan kalau ini berarti kan warna yang ini nih. Nah kalau misalkan putih itu kamu lihat aja putihnya yang mana gitu. Diketik gini white misalkan katakanlah yang mejanya itu apa white aluminium, papyrus white, pure white misalkan ini ya. Ini aja apply, kemudian di close, kemudian ini di drag aja ke sini nih. Tuh, dia jadi ini udah sih. Nah gitu, di drag aja ke gitu ya. Mungkin kalau mungkin kalau lemari mah aluminium kali ya, white-nya. Nah, misalkan ini nih, apply. Nah, ini nah misalkan lemarinya gitu. Nah, gitu ya. Kemudian itu semua udah nggak ada masalah atau masih ada yang bingung soal pengaturan warna dan material? Itu kamu buat se ini mungkin ya, se apa? Kamu buat se sesama mungkin, seakurat mungkin dengan lab yang kamu observasi ya. Nah, udah gitu, kalau untuk lightningnya ini kamu klik yang lightning ini ya. Ini adalah untuk pencahayaan ya. Kemudian ini untuk luminer. Nah, luminernya yang ini. Nah, ini untuk masang lampunya satu persatu, kamu pilih yang ini ya. Place individual luminaire, misalkan gini. Nah, sedangkan untuk lampunya, kan ini ada defaultnya ya tadi ya. Nah, ini kamu buka nih, open luminaire list. Nanti di sini ada ini yang udah apa yang pernah saya pakai gitu. Misalkan ini ada Philips lampu TL gitu kan ya, dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan nggak ada, nah kamu ini klik yang ini nih, go to Dialog Finder, Luminaire Finder. Ini diklik nanti bakal nyambung ke web. Webnya mana? Webnya, nah ini ya. Luminernya indoor atau outdoor, misalkan indoor gitu ya. Hmm, kemudian, nah ini, oh iya, lampunya itu kamu pilih, misalkan tadi mereknya apa? Philips. Nah, Philips. Nah, so produk nanti bakal kelihatan langsung. Nah, Philipsnya yang mana gitu. Jadi disesuaikan ya dengan lampu yang ada di ininya, yang ada di labnya kayak gimana gitu. Oh, mungkin lampunya lampu PL. Nah, mereknya apa yang biasa digunakan? Nah, biasanya kan itu ya, tubular lamp. Oh, nggak ada ternyata. Oke, ini bukan ya. Contohnya yang ada di lab yang kamu pakai lampunya apa? Lampu TL kan? Kebanyakan. Ya, Pak. Ya kan tubular lamp.
Nah, ini ya, contoh lampu TL tuh, tubular. Nah, wattnya kamu pilih yang deket-deket aja. Kalau misalkan nggak ada, ini kan ada nih 94, ini 8 watt. Nah, ini contohnya ini nih, 94 watt. Biasa di labnya pakai yang berapa watt lampunya? Jadi kalau misalkan lampu 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 apa? Lampu TL kamu tulis aja tubular lamp ya, tubular aja. Biasanya berapa watt? Katakanlah yang 100 watt ya. Nah, kita cari nih mana yang 100 watt. Atau ada ininya enggak? Voltage. Nggak ada ya. Oke lah. Nah, ini dicari aja. Dicari ya. Kalau misalkan nggak ada yang mirip, yang deket aja. Ini 29. Ini 60. 126. Lihatnya yang ini ya. Misalkan ini nih 29 watt nih. Ini 35. Yang 100 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Soalnya dia nggak bisa search by itu juga ya. Adanya dia berdasarkan. Nah, ini misalkan lah kita pakai yang ini aja yang dekat nih 104. Walaupun jadinya nggak terlalu akurat sih jadinya. Oke. Ya adanya yang inilah. Misalkan ini ya. Kita gunakan yang ini. Nah, ini kamu klik ya. Send to Dialogs. Nah, send to Dialogs. Kemudian kamu buka lagi Dialogsnya. Kemudian udah tuh. Ngerti nggak masukin lampunya? Ada yang nggak ngerti? Nah, kalau kamu mau masangnya satu-satu, ini tinggal langsung aja si lampunya di drag gini nih. Nah, dia langsung ada tuh. Nih, dia lampunya langsung ada di sini. Ini tinggal disesuaikan. Eh, nah, si lampunya ini tinggal disesuaikan biasa ya. Kalau menyesuaikan objek, tinggal digeser-geser aja. Kenapa gesernya ke atas? Bentar. Oke, lebih gampang gini sih. Nah, ini tinggal disesuaikan aja ya. Ini kalau mau di-rotate, tuh, kayak gini. Jadi dipasang satu-satu. Kalau mau satu-satu gitu. Nah, ini lampunya lampu TL yang 100 watt. Walaupun mereknya juga kamu kan nggak tahu ya yang di lab mereknya apa ya. Kayak gitu ngerti nggak cara nyari lampunya? Ada yang mau nanya dulu nggak? Bisa nggak sampai situ pertanyaannya? Nanti kalau bohlam ya kamu tinggal klik ya. Bohlam tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Tapi kayaknya udah nggak ada sih lampu bohlam. Palingnya LED. Ya, jadi kamu search dulu aja di internet ya. Lampu yang dimaksud itu lampu apa? Kemudian kamu tadi search di luminernya, yang luminer findernya itu tadi. Ya, jadi kamu klik yang ini nih, open luminaire list, ya. Kemudian kamu klik yang ini, go to Dialux Luminaire Finder. Jadi itu nanti bisa dicari lampunya, kemudian klik jenisnya apa, ketik jenisnya apa, apakah dia LED, apakah dia TL gitu ya, dan apakah dia apa gitu. Nah, udah gitu baru di nanti kalau udah di send to Dialux, nanti dia muncul di sini gitu. Kalau mau diganti dengan yang tadi, di, nah di sini dia kelihatan nih 100 watt. Walaupun lumennya itu nanti belum tentu sesuai ya. Bisa dipahami nggak sampai situ? Bisa Pak, insya Allah. Oke. Nah, udah gitu, apa yang kamu lakukan ya? Nah, yang kamu lakukan adalah klik yang ini nih. Ini apa ya namanya?
like scene ya. Klik like scene-nya ya. Kemudian kamu pilih di sininya. Apakah dia no daylight? No daylight itu artinya apa sih? Nggak ada cahaya matahari ya. Kalau clear sky artinya mataharinya cerah. Kalau ini average sky ya biasa-biasa. Kalau overcast ya mendung gitu ya. Nah, katakanlah clear sky. Kemudian ini kamu klik tanggalnya. Tanggalnya sesuaikan aja dengan tanggal eh, saat ini gitu ya. Kemudian lokasinya Jakarta ya. Karena kan kamu pasti di sekitaran Jakarta kan. Nah, udah gitu, kemudian utara selatannya diatur ya. Ini di sebentar. Tadi ngerti nggak klik yang mana? Eh Lightning ya. Kemudian ini yang light scene. Kemudian yang ini nih. Lokasi ya, change, klik change ya. Nah, udah klik change, ini diklik ini biar gampang yang full plan view ya. Kemudian ininya di draw north arrow. Arah utaranya kemana? Tadi lab yang udah kamu buat, utara selatan itu kemana sih? Utara selatannya, misalkan utaranya yang ini gitu ya, ya udah kamu buat eh, gitu. Nah, jadi utaranya ke situ. Nanti bisa jadi utaranya, ntar utaranya ke sana misalkan. Nah, jadi ya gitu nanti utaranya ini. Ngerti nggak ini? Ini maksudnya biar dia tahu cahayanya terbit dari mana, terbenam di mana maksudnya. Nanti kan mataharinya bisa dari sisi yang sebelah sini, bisa dari sisi yang sebelah sini kan. Matahari terbit dari mana? Terbit dari mana? Kalian nggak tahu? Matahari terbit dari mana? Timur, Pak. Dari timur. Nah, berarti dia bakal mataharinya tuh dari sini ke sini gitu. Kalau misalkan utaranya saya klik yang sana. Tapi kalau misalkan utaranya saya klik ke sana, ya. Nah, itu eh, si apa? Si mataharinya itu dari sini ke sana gitu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sorry. Gitu ya. Nah, udah gitu, kamu klik lightning lagi, kemudian eh ya ini kasih nama ya, lightning apa gitu ya. Ini saya bilang lightning buatan karena menggunakan lampu kan ada cahaya alami, ada cahaya buatan ya. Nah, yang saya gunakan misalkan lightning buatan, berarti yang dihitung adalah yang buatan ya. Tapi nanti juga yang daylight faktornya bakal dihitung sih. Nah, kemudian kamu klik yang calculation ya. Nah, calculation, kemudian udah gitu klik yang ini nih. Ini calculation object itu untuk yang mana yang mau dihitung ya. Jadi, hmm, udah aja sih ini nggak usah diapa-apain. Langsung aja ke calculation yang ini ya. Nah, calculation ini dia langsung dihitung. Si pencahayaannya itu langsung dihitung. Tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu. Nah, ini kecepatannya tergantung kecepatan masing-masing laptop ya. Jadi yang agak lemot ya lemot. Nah, itu tinggal ditunggu aja. Ada yang udah sampai situ belum? Belum ya? Belum, Pak. Nah, udah selesai tuh. Belum, Deng. Tapi udah kelihatan nih, pencahayaan dari mataharinya udah terlihat tuh di ruangan yang apa? Di ruangan yang ada jendelanya itu kelihatan kan ada cahaya dari mataharinya tuh. Tuh, kayak gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya hasil pencahayaannya kayak gimana. Ini untuk masing-masing objek ya di masing-masing ruangan. Nah, udah gitu.
kamu boleh langsung aja ke documentation ya. Klik yang documentation. Terus ini tuh dia udah kayak jadi laporannya gitu loh. Laporan simulasinya tuh udah ada. Nah, kayak gini. Dia udah ada misalkan cover nih, dia udah ada covernya. Tuh project project yang ini gitu untuk project yang ini, perhitungan untuk project yang ini. Nah, ini kamu langsung aja ke ini ya yang building satu kan pasti kamu bikin building satu kan, satu building kan. Nah, kemudian kamu klik yang story satu itu yang lantai satu gitu ya. Kemudian kamu klik. Nah, ini udah nih yang lantai satu semuanya ada. Nah, ini perhitungannya semua udah ada ya. Kemudian ini nih eh, yang tadi kita tambah ini yang prah ya. Kemudian kamu klik yang summary ya, summary. Nah, ini yang summary. Nah, kamu lihat ya eh ground area-nya berapa. Kemudian kamu lihat reflection faktornya berapa ya. Kalau reflection faktornya terlalu tinggi juga jelek gitu ya. Terlalu rendah juga jelek. Nah, kemudian kamu lihat ini nih. Coba lihat. eh ini tuh dia menunjukkan ininya apa hasil dari perhitungannya. Misalkan ini daylight factor nilainya adalah 1,148% ya. Ini adalah untuk pencahayaan alaminya. Nah, sekarang working plan. Working plan itu untuk di laboratorium berapa? Berapa sentimeter dari bawah? Lupa, 75 cm ya. Jadi yang dihitung di sini adalah pencahayaan pada ketinggian 75 cm ya. Itu berarti kan di tempat kerja kan, di meja laboratoriumnya gitu. Nah, di sini berapa nih calculated-nya? Calculated-nya berapa? 1000 1095 lux ya. Nah, 1095 lux artinya apa? Apakah dia memenuhi atau nggak memenuhi? Syaratnya di lab berapa berapa lux? Lupa. Ini saking lamanya nggak kuliah ya, 2 minggu ya. Berapa kalau di laboratorium, guys? 500 ya, kan ini udah ada nih, targetnya 500. Kan dari awal kamu udah set ini sebagai laboratorium kan? Pada saat membuat simulasinya, ya. Ini kan 500 lux nih. Oh, berarti ya udah. Berarti kecapai nggak targetnya? Kalau minimal 500 lux. Tercapai. Tercapai, Tercapai. Pak. Oke. Nah, yang kedua, kamu lihat mu nolnya atau U0 ya, bukan mu. U0 ini apa? U0 ini adalah uniformitas atau keseragaman. Yang bagus yang gimana? Yang seragam kan ya. Nah, kalau kita lihat di yang tadi, itu tuh ada bagian yang terlalu cerah di satu tempat atau terlalu terang di satu tempat dan eh, gelap di tempat yang lain. Berarti setelah dihitung ternyata uniformitasnya adalah 0,002. Berarti tercapai nggak? Kalau Enggak. targetnya adalah 0,6. Nah, berarti pencahayaannya atau penataan cahayanya itu kurang sesuai, ya. Kenapa? Karena eh, nggak 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 uniform gitu si cahayanya tuh. Ada cahaya yang terlalu terang, ada tempat yang terlalu terang, ada tempat yang terlalu gelap gitu. Kemudian ini adalah glare valuation ya. Nah, glare valuationnya berapa dihitung? Berapa nih? 27 kan? 27. 27 ini artinya glare valuation ini menunjukkan tingkat silau ya. Jadi ini terlalu apa? Silau. Terlalu silau. Pulau Kenapa? Karena Silau. tadi kan saya tambahin lampu satu tuh yang rak itu ya. Nah, jadi nggak ter nggak tercapai gitu ya. Kemudian energi estimationnya maksimalnya adalah 1950 kWh. Nah, ini tercapai ternyata. Jadi
penggunaan energinya itu tercapai. Itu untuk room 1. Nah, nanti kamu lihat lagi yang room 2 ya. Room 2. Nah, nanti nih sama ya kayak gitu ya. Tuh glare valuation-nya kalau di room 2 juga tipis-tipis tuh dikit lagi. Uniformity-nya dia masih kurang ya. Artinya masih nggak uniform. Kemudian glare valuation-nya. Nah, nanti yang room 3 misalkan nih. Nah, kalau yang room 3 gimana nih? Lux-nya kecapai nggak? Nggak ya. Enggak. Berarti dia terlalu gelap ya. Dia terlalu gelap, kemudian tidak uniform, kemudian glare valuation-nya terlalu besar gitu ya. Terlalu silau gitu ya. Eh, Penggunaan energi terlalu besar gitu ya, dan seterusnya. Nah, udah gitu, kamu klik yang ini nih, yang like scene for daylight factor. Nah, ini adalah untuk yang tidak menggunakan lampu ya. Coba lihat, kalau tidak menggunakan lampu, ruangan yang tadi disimulasikan si labnya, cukup cukup nggak luxnya? Cukup nggak? Kalau nggak, kalau lampunya dimatiin, cukup nggak? Ini suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran Pak. Ya, jadi cukup nggak nih? Kamu kalau nggak ngerti, tanya aja, jangan diem. Kalau ngerti, ya jawab. Maksudnya ini cukup apa enggak? Si calculated-nya sekian, targetnya sekian. Nggak cukup ya, Pak. Nggak Iya, cukup nggak Pak. cukup. Karena dia 235. Nah, berarti nanti solusinya apa? Misalkan tambahin jendela atau apa gitu ya. Itu nanti masuk ke solusi. Tapi kita belum ke solusi ya. Baru ke ininya aja. Terus uniformity-nya gimana? Uniformity-nya besar atau kecil tuh? Atau mendekati Kecil target Pak. nggak? Nah, Kecil-kecil. kecil tuh artinya Udah di seragam atau nggak seragam? Nggak seragam. Nggak seragam. Berarti nanti ada, kalau lampunya dimatiin, ada dinding yang terlalu terang gitu ya, karena dia banyak jendela. Tapi ada juga bagian ruangan yang terlalu gelap gitu, karena dia jauh dari jendela. Berarti itu perlu diperbaiki lagi. Kalau energy estimation, estimation itu semua pasti tercapai, kan nggak pakai lampu. Paham nggak ini? Ngebaca ini. Ada yang nggak ngerti nggak ngebaca summary-nya? Ngerti, Pak, insya Allah. Bisa ya? Nah, nanti itu semua ruangan juga dijelaskan begitu ya. Ini juga yang room 2 nih. Nih yang room 2 kalau dimatiin lampunya sebenarnya dia cukup terang karena dia kan tadi ada jendela itu ya. Hampir tuh, hampir 500 lux. Kemudian uniformity-nya tetap jelek ya. Kemudian energi consumption-nya pasti nol gitu. Nanti itu yang dilaporkan ya. Nah, sampai situ dulu ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, jadi ini adalah hasil untuk perhitungannya. Nah, kalau sampai situ udah ngerti, ya, kemudian kamu copy projectnya, ngerti nggak? Kamu copy, kemudian kamu paste projectnya, ya. Kemudian yang eh, yang project yang di copy paste itu dijadikan redesign, ngerti nggak? Redesign itu apa? Redesign itu kamu selesaikan tadi masalahnya apa? Misalkan, oh terlalu gelap, ya luxnya nggak nyampe nih 500 lux, berarti tambah lampu. Tapi kan ditambah lampu bisa jadi glare-nya terlalu tinggi, berarti ganti material dan seterusnya. Gitu bisa dipahami nggak? Kalau misalkan, oh kalau daylight faktornya dipakai, ternyata lampunya apa? Ternyata si cahayanya itu nggak nggak cukup luxnya, berarti tambah jendela misalkan. Jendelanya jendela yang terbuka banget atau yang ada kisi-kisi kayak gini. Nih, ini kan ada kisi-kisinya ya. Ini kan kayak gini nih. Beda dengan jendela yang ini. Beda dengan jendela yang ini. Kalau jendela yang ini kan nggak ada kisi-kisinya. Makanya tadi
walaupun ini jendelanya satu, tapi memang ruangannya kecil juga ya. Walaupun dia jendelanya satu, tapi dia hampir tadi pas lampunya dimatiin kan dia hampir room 2 hampir memenuhi kan? Hampir 500 ya. Kan dia tadi berapa? 477 tuh. Nah, kenapa? Karena dia itu Iya. lampunya apa si jendelanya nggak pakai kisi. Tapi kalau yang ruangan yang ini, walaupun jendelanya banyak, ya, walaupun jendelanya banyak, tapi eh, dia tadi berapa hitungannya 277 agak jauh kan dari 500 ya. Nah, itu karena si jendelanya itu pakai kisi gitu. Nah, kemudian kalau uniformity kamu bisa lihat ya, misalkan gini aja deh. Oh, kok nggak ada angkanya sih? Nah, coba lihat ini ada yang 1000, ada yang 300, ada yang 500 ya. Nah, artinya kan nggak uniform tuh. Coba lihat. Ini kan tadi uniformity-nya sangat jelek ya. Nih lihat nih, ada yang 1000, di sini ada yang 300 karena ya jendelanya cuma dari satu arah sini doang kan. Kemudian kalau mau ditambahin juga dia kehalangan lemari. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Kamu ngerti nggak tugasnya apa? Ngerti, Pak. Nah, si tugas laporan observasi ya, dimulai dari desain dari laboratoriumnya, kemudian administrasi laboratoriumnya, kemudian simulasi pencahayaannya, ya. Yang keempat adalah redesign, ya, redesign pencahayaan. Redesign itu kreativitas kamu. Kreativitas kamu, kamu mikir, berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah pencahayaan di laboratorium itu, ya. Setelah itu, tapi kan namanya juga mencoba ya, belum tentu benar juga, bisa jadi nanti ya tetap susah gitu. Karena memang antara glare dengan si looks-nya itu harus, jadi jangan terlalu apa terang, harus cukup terang ya looks-nya, tapi ya jangan terlalu silau glare-nya gitu. Dan uniformity-nya juga jangan tidak seimbang gitu, harus secara seimbang. Nah itu kamu ceritakan di redesign. Jadi kamu otak-atik si lab-nya seperti apa, supaya tadi yang cross-cross itu checklist semua. Paham nggak tugasnya? Jadi itu ya, empat itu ya. Yang pertama hasil observasi berdasarkan desain, desainnya sesuai nggak dengan yang udah dipelajari. Misalkan jumlah ruangan, kemudian pintu, kemudian tata letak dan seterusnya gitu ya. Ada ruang persiapan atau enggak? Itu nomor satu. Nomor dua di laporannya itu adalah apa? Yang di nomor duanya itu dilaporkannya itu adalah administrasinya seperti apa? Lengkap nggak? Sesuai nggak dengan yang sudah dipelajari gitu ya? Ada administrasinya sesuai atau enggak? Yang nomor tiga, simulasi pencahayaannya. Dia sudah sesuai belum? Kalau misalkan di lab, berarti kan harus 500 lux ya. Kemudian glare-nya, kemudian uniformity-nya, kemudian energy consumption-nya. Itu yang keempat adalah redesign. Dari yang nomor tiga, masalahnya apa? Terus kamu redesign. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah bisa ya. Nah, kita bakal ada pertemuan lagi secara online ya untuk presentasi kelompok ya. Ini presentasinya sih jadinya sih masing-masing kelas ya untuk yang teknik dan manajemen. Nah, berarti masing-masing berapa kelompok sih, Afri sama Bayu? Dari kelas teknik 7. 7. Bayu berapa, Bay? Kalau Mehmet ada 5 kelompok, Pak. 5 kelompok. Kayaknya 2 pertemuan cukup ya. Untuk satu kelompok itu 15 menit ya. 15 menit. Kayaknya satu pertemuan juga cukup sih sebetulnya. 15 menit kali 7 juga kan cuman 2 jam kurang seperempat kan. Ya kita cobalah satu pertemuan atau 2 pertemuan lah maksimal. Itu menjadi UAS ya. Jadi si 4 laporan tadi ya, hasil apa aja laporan yang harus dibuat?
hasil tahap pertama hasil observasi kenyataan, misal kayak sesuai desain, Pak. Terus yang Desain, kedua, dua, kedua, keduanya itu administrasi, ya. administrasi. Heeh. Yang ketiga, hasil pencahayaannya. Yang Yang keempat, keempat, redesainnya. oke. Tiga ya berarti ya. Redesainnya. Nah, waktunya kira-kira kapan? Kita online aja sih mungkin ya. Kalau misalkan kalian mungkin ada yang udah pulang kampung juga nggak apa-apa sih. Kalau misalkan memang udah UAS. Waktunya mungkin yang pertama Selasa depan ya. Ini kira-kira Selasa udah di bisa ya? jam Oke. Ini ada yang mau konsultasi. Ini waktunya Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Kalian mau dilanjut Zoom nggak nih untuk misalkan kalau ada yang mau konsultasi atau apa?